Oke, salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat semua kan di rumah? Iya. Haleluya, semua pada sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan. Kita masuk dalam tema yang baru, di mana masih ada hubungan dengan tema bulan kemarin. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau supaya kita kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang tidak kuat dalam Tuhan. Oke, kita lihat dulu. Ya, dalam Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Sudah, Bapak Ibu semua yang di rumah? Mari buka Alkitab kita dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulangi sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita mengerjakan firman, tahu dan dikerjakan, bukan tahu dan kita diam saja. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenapa Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Tuhan? Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, bagaimana kita bisa kuat? Coba kita lihat dalam Efesus 1 ayat 19. Di situ dikatakan, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya ada kuasa yang hebat yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, bagaimana dia mendapatkan kekuatan baru, dia mendapatkan semangat baru kalau dia hidup dalam keterpurukan, kalau dia hidup dalam segala hal yang buruk. Itu tidak akan mungkin terjadi. Dia hidup dalam kekhawatiran, dia hidup dalam ketakutan. Bagaimana itu bisa ada kekuatan baru dalam setiap kehidupannya? Karena apa? Tuhan mau kita tidak perlu kecut dan tawar hati, tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan ini berkata bahwa, perhatikan baik-baik, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan apa? Dengan kekuatan kuasa-Nya. Berarti apa? Tuhan memberikan itu sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan. Sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kepercayaan kita. Sebesar apa iman kita? Firman Allah berkata, iman kita sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung ini, memerintahkan gunung ini ke laut, memerintahkan setiap masalah kita pergi dari hidup kita, berpindah dari hidup kita ke laut. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, tetapi kalau kita nggak percaya sama Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja dengan leluasa dalam setiap kehidupan kita? Tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Kita tidak percaya. Omong doang paling begitu. Dari dulu sampai sekarang begini. Nah, kan kita udah mulai taruh ketidakpercayaan dalam hati kita, dalam omongan kita, dalam kata-kata kita. Karena apa? Kata-kata kita itu punya kuasa. Beberapa hari yang lalu kita mendengar begitu terjadi kecelakaan maut. Kenapa? Ada kata-kata yang diungkapkan. Ada kata-kata yang diungkapkan. Berarti apa? Mereka sudah mau mengakhiri hidup. Nah, ini yang terjadi. Jadi jangan bercanda dengan omongan kita. Kalau Bapak Gembala bilang, jangan bercanda dengan Tuhan. Ya, Tuhan gak mau kita bercanda dengan Tuhan, tetapi Tuhan mau kita percaya Dia sungguh. Ya, ketika kita percaya Dia, berarti apa? Ada kekuatan, ada kuasa yang hebat yang Tuhan berikan buat kita supaya apa? Kita bisa berdiri kuat, kita bisa berdiri teguh, tangan kita bisa kuat, lutut kita yang tadinya lemah bisa kuat kembali. Nah, ini karena kita percaya sama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mulai menyaksikan firman Tuhan, mulai tidak percaya,
mulai bimbang, mulai ragu. Karena apa? Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi. Apa yang kita minta sama Tuhan tidak pernah terjadi. Karena apa? Apa yang kita minta hanya untuk memuaskan keinginan kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita percaya Dia sungguh-sungguh. Ketika kita percaya Dia, berarti kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Hidup kita akan berubah. Ya, hidup kita akan mulai dipulihkan sama Tuhan. Kalau kita percaya. Tapi kalau kita nggak percaya, ada dua hal yang perlu kita pahami di itu. Hal yang negatif dan hal yang positif. Kita percaya, kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya, kita hidup dalam masalah yang kita alami hari demi hari. Terus menerus. Sampai kapan kita mau bertobat? Sampai kapan kita mau datang pada Tuhan? Sampai kapan kita mau berbalik kembali sama Tuhan? Atau kita mau hidup dalam kondisi hal-hal yang demikian? Atau kita udah nyaman dengan segala masalah dan persoalan kita hadapi? Oke, kita jalani hidup ini. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita hidup dalam sukacita Tuhan, dalam damai sejahtera Allah melimpah dalam setiap kita. Itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Bukan kita hidup dalam tekanan demi tekanan. Keluar dari situasi yang itu. Kenapa? Tuhan mau kita percaya sama Tuhan dengan sungguh. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat yang Tuhan berikan buat kita. Sesuai dengan apa? Kekuatan kuasanya. Kuasa siapa? Kuasa Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita kecut dan tawar hati. Tetapi mulai, kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, mulai kita sadar dan kita berbalik sama Tuhan, sadar dan kita mulai bertobat, meninggalkan itu semua. Sehingga apa? Kita diberikan kekuatan baru, kita diberikan semangat baru. Hati kita, lutut kita yang tadinya goyang, akhirnya menjadi kuat. Kenapa? Iman, percaya kita sama Tuhan. Ya, bagi orang yang percaya, tapi bagi orang yang tidak percaya, itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, kenapa? Kita lebih senang hidup dalam tekanan, kita lebih senang hidup dalam masalah, persoalan. Ya, kenapa? Kita khawatir yang berlebihan. Mungkin kita bisa khawatir tentang apapun juga, tetapi Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Kalau kita membawa setiap masalah kita membawa setiap persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, bukan kita tidak percaya, kita sudah serahkan sama Tuhan, tapi kita masih pikul terus beban. Bagaimana beban kita bisa terlepas? Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Bagaimana kelegaan itu bisa terjadi dalam hidup kita? Kita bisa mengalami kelegaan, kita bisa mengalami sukacita, kita bisa mengalami damai sejahtera yang begitu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita masih pikul setiap beban kita. Tuhan bilang serahkan sama Tuhan. Kita sudah berdoa, kita serahkan, tapi kita masih ingat-ingat lagi. Terus kita ingat-ingat lagi, terus dan terus. Iya, bagaimana kita serahkan sama Tuhan? Tidak 100% kita serahkan sama Tuhan, tetapi kita masih memikirkan hal yang demikian. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi, tetapi Tuhan mau supaya apa? Sepenuhnya kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, mari bawa semua masalah, semua persoalan hidupmu, bawa ke dalam tangan Tuhan dan serahkan sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, berarti apa? Itu bukan menjadi hak kita lagi, ya, sudah menjadi hak Tuhan. Dan Tuhan yang akan urus itu semua. Kalau Tuhan yang urus, puji Tuhan, semua beres. Tetapi kalau kita masih mengingat-ingat lagi, dan itu tidak akan pernah selesai. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Selesaikan ini semua di hadapan Tuhan. Serahkan sama Tuhan.
Tuhan tahu apapun masalah kita hari-hari ini. Tuhan tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Tuhan mau supaya apa? Kita dibebaskan. Tuhan mau supaya apa? Kita berkemenangan dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, Tuhan mau itu terjadi. Oleh sebab itu, mari kembali pada Tuhan, datang pada Tuhan, berbalik sama Tuhan, ya. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi kembali lihat ini. Firman Tuhan mau meneguhkan kita, menguatkan kita. Kalau kita tidak percaya, bagaimana percaya itu bisa timbul dalam hati kita kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Padahal setiap hari kita ada pegang Alkitab. Ya, kita bawa handphone kemana-mana, di dalam handphone kita ada Alkitab. Tetapi kita tidak pernah baca. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Tuhan bisa menolong iman kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang luar biasa? Padahal Tuhan bilang iman kita sebesar biji sesawi saja. Kita punya kuasa yang hebat. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita pakai. Ini yang harus kita kembangkan dalam hidup kita. Sehingga jiwa kita semakin hari semakin kuat dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi situasi yang sukar sulit seperti hari-hari ini terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita berdiri kuat, berdiri teguh. Kita tidak goyah dalam menghadapi segala sesuatu. Tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan di sisi kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang berperang ganti kita. Sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, ini yang harus terjadi. Tuhan mau supaya kita percaya sama Tuhan. Datang pada Tuhan, berbalik sama Tuhan. Kalau sehari-hari ini kita mengalami tekanan-tekanan yang berat, mari coba periksa hidup kita. Ada yang salahkah kita hidup kita dengan Tuhan? Kalau yang ada yang salah, mari kita segera bertobat dan tinggalkan itu. Tinggalkan setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Lepaskan itu semua dan mari kita lihat dan kita nikmati. Hidup bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari, itu janji Tuhan buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan merancangkan apa? Damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami. Setiap hari kita mengalami, setiap hari kita selalu dibaharui dan dibaharui dan dibaharui setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu semakin melimpah dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita sadar dan kita berbalik sama Tuhan. Kalau sudah tahu, jangan lagi kita keraskan hati, tetapi mari kita bawa hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan setiap masalah, setiap persoalan hidup kita. Ketika kita bawa ke dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengangkat setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu tidak perlu kita khawatir dalam menghadapi hidup ini. Tetapi Tuhan mau supaya kita melihat hidup ini dengan begitu luar biasa. Ya, karena Tuhan punya rancangan yang indah. Rancangan yang indah yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang dirancangkan Tuhan, bukan hari depan yang tidak punya harapan sama sekali. Tetapi Tuhan mau supaya hari depan kita, masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang. Berarti apa? Kita harus melihat ke sana. Kembali cari firman Tuhan, tahu firman Tuhan dan kerjakan firman Tuhan. Itu adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Iman kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Karena apa? Kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ya? Kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak mendekatkan diri kita sama Tuhan. Tetapi kita lari menjauhkan diri daripada Tuhan.
Nah, ketika kita mulai menjauhkan diri daripada Tuhan, hidup kita serasa semakin hari semakin berat, hidup kita semakin hari semakin sulit, hidup kita semakin hari semakin susah. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau kasih tahu pagi hari ini buat kita semua, supaya kita tahu dan kita berbalik sama Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, kembali sama Tuhan. Ya, ketika kita mulai percaya sama Tuhan, mulai hari ini kita membangun hidup kita yang baru bersama dengan Tuhan. Mulai kita membangun iman kita, yaitu mulai belajar firman Tuhan. Ada persekutuan dalam doa, ada persekutuan dalam pujian dan penyembahan, ada persekutuan di dalam firman Tuhan. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, sehingga apa? Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Nah, kita lihat lagi. Di situ dikatakan bahwa apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan kalau kita lihat ayat yang tadi dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan. Jadi apa? Sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan mau berikan itu semua buat kita, ya, sesuai dengan iman kita. Kita percaya Dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita tidak, iman kita tidak ada sama sekali, bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Bagaimana kita bisa hidup dalam kekuatan Tuhan? Gak mungkin terjadi, ya, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita lagi, supaya apa? Kita kembali, kita bertobat, kita minta Tuhan pulihkan kita, supaya apa? Kita benar-benar pulih, ya, sehingga kita bisa melihat hari depan yang penuh dengan harapan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oke, kita lihat lagi. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan baik-baik. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada apa? Kemuliaan. Tuhan mau kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, ya. Terus apa? Kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Nah, Tuhan akan melengkapi kita, Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menguatkan kita, dan Tuhan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita. Berarti apa? Ada kekuatan Tuhan yang hebat, ada kekuatan Tuhan yang besar. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan, berarti apa? Allah itu Dia sumber segala kasih karunia, ya. Dia sumber dari segala sumber berkat. Dia sumber dari segala sumber yang ada. Jadi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan yang tepat, sehingga apa? Kita dipulihkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu, ya. Tuhan tahu dan Tuhan tahu. Bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan tutup mata. Yang memisahkan kita adalah apa? Segala kejahatan kita, dosa kita yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Datang sama Tuhan, kita mesti bereskan itu dulu. Dosa-dosa kita lepaskan dulu. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita bertobat dulu. Kita meninggalkan kelakuan-kelakuan kita yang lama. Sehingga apa? Kita dipulihkan. Hidup dalam apa? Tuhan mau kita hidup dalam kemuliaan. Di situ dia katakan, dalam Kristus, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita ada dalam kemuliaannya yang kekal. Tuhan tidak mau kita ada di neraka, ya, ada bersama dengan iblis. Tidak, Dia tidak mau itu terjadi. Tetapi Dia mau kita ada bersama dengan Dia
dalam kemuliaan yang kekal. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi untuk setiap orang yang percaya sama Tuhan. Jangan pernah kita mundur daripada Tuhan. Jangan pernah kita mundur dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Persekutuan dalam doa, persekutuan dalam firman Tuhan, persekutuan dalam pujian dan penyembahan. Jangan kita mundur, tetapi Tuhan mau ada hubungan kita. Membangun satu relasi dengan Tuhan, membangun satu hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Nah itu tiap hari kita, Tuhan mau supaya apa? Kita terus menikmatinya. Nah di sini akan melengkapi. Nah Tuhan akan melengkapi kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah kalau kita punya ada firman Tuhan, apa yang bisa melawan kita? Firman Tuhan ada dalam hati kita. Firman Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita mengerjakan firman itu setiap hari. Apa yang terjadi? Iblis bisa merongrong kita? Nggak bisa. Dia bisa menyerang kita? Tidak bisa. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan yang hebat atas hidup kita. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Di sini dia berkata bahwa akan melengkapi. Tuhan melengkapi kita dengan seluruh selengkap senjata Allah. Untuk apa? Masuk dalam setiap pertempuran yang sengit. Ya, kita dipanggil untuk jadi prajurit-prajurit Allah yang luar biasa. Ya, karena apa? Tuhan memperlengkapi kita dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh. Sehingga apa? Ketika kita menghadapi setiap masalah, kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Kita pegang janji firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya dan amin. Kenapa? Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang membuat kenapa itu tidak digenapi? Karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena segala kejahatan kita. Nah Tuhan mau supaya apa? Kita keluar dari sana. Datang bawa hidup kita, serahkan seluruh hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkan Tuhan merestorasi hidup kita. Tuhan memulihkan hidup kita. Setelah kita dipulihkan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita dan mengokohkan kita semua. Berarti apa? Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Lengkap. Sangat lengkap. Perlu kita takut? Jalan malam kita perlu kita takut? Tidak perlu kita takut. Ke toilet kita takut tengah malam? Tidak perlu kita takut. Apalagi yang punya toilet jauh dari rumah, ya, terpisah dengan rumah dan jauh. Jaraknya mungkin hampir 1 kilo. Wow, luar biasa. Kalau zaman dulu kan toiletnya jauh dari rumah, sangat jauh. Jadi itu yang terjadi. Apalagi kalau kita keluar tengah malam, ketakutan. Nah itu yang terjadi. Nah Tuhan mau supaya apa? Kita tidak perlu takut menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Tetapi kita percaya sama Tuhan bahwa hidup kita, serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena apa? Dia mau melengkapi kita. Dia mau meneguhkan kita. Dia mau menguatkan kita dan mengokohkan kita. Sesudah kita mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Ya, Tuhan mau mengokohkan kita. Karena apa? Dalam tekanan itu kita menjadi kuat. Karena apa? Ketika kita menghadapi tekanan, kita ingat Tuhan. Tuhan tolong saya. Pasti kita akan mengalami pemulihan di sana. Karena apa? Kita minta pertolongannya kepada Tuhan, bukan kita minta pertolongan kepada yang lain. Tetapi banyak orang mencari kekuatan kemana? Ke dukun, ke Gunung Kawi, dan segala macam. Dia menaruh pengharapannya bahwa ada kekuatan yang hebat di sana. Padahal dia nggak tahu di dalam Tuhan kekuatannya luar biasa, lebih hebat. Ya, lebih hebat. Firman Allah berkata, roh yang ada dalam diri kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Berarti apa? Roh-roh itu adalah roh-roh yang kecil, roh-roh yang tidak punya kekuatan. Kalau kita ada dalam Tuhan, karena apa? Yang hidup di dalam kita ini, yang tinggal di dalam kita ada roh yang besar.
Yesus yang tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita, bertata dalam hati kita. Berarti apa? Ada satu kekuatan yang hebat. Kita mesti tahu itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mengerti ini, wah repot. Kita gampang dibully, kita gampang diserang, dimainin oleh iblis. Ya, tetapi kita harus mengerti, harus tahu roh Tuhan yang ada di dalam diri saya lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Mari katakan sama saya, roh Tuhan yang ada dalam diri saya lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Nah, harus kita perkatakan itu, kita tahu itu, kita taruh dalam hati, kita simpan di otak kita, sehingga kita tidak akan pernah lupa. Kita ingat terus, mengingat terus. Ketika kita menghadapi tekanan, ingat itu, lawan dia dengan iman yang teguh. Maka firman Tuhan bilang, dia akan lari daripadamu. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat bertahan menghadapi kita kalau firman Tuhan ada dalam, roh Tuhan ada dalam hidup kita, dan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Ketika Tuhan ada dalam kita, berarti apa? Tidak ada satu kuasa pun yang dapat membuli kita. Tidak ada satu kuasa pun, mungkin dia cari-cari cara untuk celah, untuk menjatuhkan kita, tapi dia tidak akan pernah dapat, karena roh Tuhan ada dalam diri kita. Nah, sebagai anak Tuhan, berarti apa? Tuhan tinggal dalam hidup kita. Amin. Amin, Bapak Ibu semua yang di rumah. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, tetapi percaya sama Tuhan. Jangan pernah kecut dan tawar hati, tapi serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Percayakanlah seluruh hidup kita sama Tuhan. Ketika kita mempercayakan itu, ada kuasa yang hebat dan dahsyat yang Tuhan janjikan pada kita. Dia bilang apa sini? Dia akan melengkapi kita, dia akan meneguhkan kita, dia akan menguatkan kita dan mengokohkan kita. Yang memberikan kita apa? Kuat, kokoh, teguh, kita bisa berdiri kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit hari-hari ini. Karena apa? Tuhan yang menolong kita. Karena apa? Kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana? Kita masih bisa hidup kan? Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bernapas dengan lega. Berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu jangan bingung. Ya, anak Tuhan tidak pernah bingung. Karena anak Tuhan hidup dalam kepastian, hidup dalam kepercayaan yang luar biasa. Ya, kenapa? Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Coba sebulan yang lalu kita sudah bicara banyak hal di sana. Bapak Ibu sudah baca renungan hariannya sepanjang 1 bulan itu. Ya, dalam khotbah minggu pun. Nah itu, be strong in the Lord. Ya, kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Tuhan mau kita kuat. Tuhan tidak mau kita letoi hari-hari ini. Jangan bikin diri kita letoi, tetapi mari bikin diri kita kuat di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat menghadapi segala situasi-situasi yang sukar, situasi yang sesulit apapun. Tuhan akan membawa kita keluar dari sana. Amin. Oleh sebab itu, nggak usah khawatir, tapi percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita semua hari-hari ini diperlengkapi dengan luar biasa. Dan di situ dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia. Dia sumber segala kasih karunia. Apa saja ada padanya. Ya, jadi apa? Perlu kita cari di Gunung Kawi? Nggak perlu. Karena itu roh yang kecil, roh yang tidak bisa bertahan. Itu hanya memberikan sesaat saja. Habis itu dia akan menuntut balas daripada hidup kita. Akhirnya hidup kita hancur-hancuran. Dia akan meminta tumbal dan segala macam. Jangan pernah kita bermain-main dengan hal yang demikian. Tetapi kita keluar dari sana, kita datang sama Tuhan, lari kepada Tuhan,
datang sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, dan Tuhan tidak pernah tutup mata dalam hal ini. Ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan akan menolong kita, karena Dia Allah dan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua yang di rumah, hari-hari ini mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau, Dia berkata dalam Efesus 6 ayat 10, Dia berkata begini, dan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi singkirkan hal-hal yang negatif dari hidup kita. Mari kita bermulai optimis dan positif, berpikir yang positif, berpikir dengan cara berpikir yang Tuhan mau, yaitu dengan iman. Kita tahu firman Tuhan dan kita kerjakan firman Tuhan, dan kita memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari dimanapun kita berada. Ketika kita mengerjakan itu, dan kita akan lihat mujizat-mujizat Tuhan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita memperkatakan, karena apa? Ketika kita memperkatakan dengan percaya, dengan teguh, dengan kuat, dengan kokoh, dan itu akan Tuhan akan melihat, wah ternyata anak saya luar biasa. Nah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada beserta dengan kita, dan Dia pimpin hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau hari ini supaya kita sadar dan kita bertobat dari kelakuan-kelakuan kita yang jahat, kelakuan-kelakuan kita yang buruk. Kita meninggalkan hal yang buruk ini. Kita lari kepada Tuhan, datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke Bapak Ibu semua, jadi Tuhan mau supaya kita perhatikan baik-baik ini, sehingga apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam hal yang buruk, tetapi Tuhan mau kita menikmati damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari Bapak, mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau lihat, Engkau kenal kami semua, dimanapun kami berada. Baik itu dalam hal ini Tuhan, dalam khotbah ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Baik itu yang ada di YouTube channel, baik itu yang ada di IGTV, Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Setiap orang yang ada dalam yang menonton berita ini, mari Tuhan ambil alih mereka. Bapa, jangkau mereka, Bapa, jamah mereka hari ini. Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah mereka boleh keluar, mereka boleh mengambil satu keputusan yang tegas, boleh keluar dari setiap kehidupan mereka yang lama, datang kepada Engkau, datang kepada Yesus Tuhan, dan mereka dipulihkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, dan kita berdoa dengan Tuhan. Kita bereskan hidup kita dengan Tuhan. Ketika kita bereskan hidup kita dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan tinggal dalam hidup kita. Dia yang akan merestorasi hidup kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El
hatiku, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Kaulah El Shaddai, Kaulah yang layak terima segala hormat, terima segala pujian kemuliaan bagimu. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kau lawat kami, Kau pulihkan kami Tuhan. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu, kami bertobat Tuhan dari segala hal-hal yang buruk Tuhan. Dan hari ini kami mau percaya kepada Engkau, karena Engkau Allah kami Tuhan dan Raja kami, yang memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, meneguhkan, mengokohkan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dalam kami semua, ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dan sebentar ada perjamuan kudus kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap yang roti dan anggur yang telah kami siapkan ini Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau kuduskan, Engkau tahirkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ketika kami menikmatinya, kami boleh memperoleh kekuatan baru, kami boleh memperoleh semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan. Engkau urapi hamba dengan urapan baru, dengan kuasa wibawa dan otoritas-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba dengan urapan ini menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari Bapak Ibu semua yang di rumah boleh siapkan diri baik-baik, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari, sudah semua yang di rumah persiapkan roti, anggur dan semua, dan kita akan memulai dalam perjamuan. Oke.
Mari angkat roti di atas kepala kita, tinggi lebih dari kepala kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat roti dengan tangan kanan kami. Haleluya. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Persekutuan dengan tubuh meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari persiapkan. Kita angkat cawan itu dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa Maha Baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Engkau telah meneguhkan kami, Engkau telah menguatkan kami, Engkau telah mengokohkan kami Tuhan. Engkau mempersatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu pada saat ini Tuhan. Dan Engkau ada bertinggal di dalam kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau sendiri yang merestorasi hidup kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan. Kami kuat, kami pulih, dan kami disembuhkan saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa, dan kami diberkati dengan luar biasa.
Keluarga kami diberkati dengan luar biasa Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita Allah yang melimpah-limpah atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Halo. Oke, kita akan memberikan perpuluhan. Mari Bapak Ibu, persiapkan persembahan dan perpuluhan dan persembahan istimewa. Haleluya. 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 Iya, mari Bapak Ibu semua persiapkan semuanya. Sudah? Kalau sudah, kita akan berdoa bersama-sama. Ada perpuluhan, ada persembahan istimewa, ada kolekte. Mari kita angkat ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, di mana kami datang dan membawa setiap persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Ada perpuluhan yang kami bayarkan Tuhan, ada persembahan khusus, ada kolekte Tuhan. Mari Tuhan ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh diberkati dengan ajaib, kami boleh diberkati dengan limpah, kami boleh diberkati dengan dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada pengumuman yang berulang tahun. Yosafat. Ada Yosafat, anaknya Tante Misna. Oke, ada Yosafat yang berulang tahun tanggal berapa? Tanggal 12. Selamat ulang tahun Yosafat. Ibu Misna, Bapak Sar. Iya. Selamat ulang tahun buat Yosafat ya. Ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Oke, Bapak Ibu, saya hanya minta dukungan doa dari Bapak Ibu karena rencana kita untuk ibadah ucapan syukur akhir tahun nanti, kita bisa ketemu muka semua. Kita di Mandala jam 6 sore. Nah, Bapak Ibu dukung supaya semua urusan ini boleh selesai, baik itu renovasi yang masih sisa, yang belum terselesaikan, kita boleh selesaikan semuanya. Dan juga seluruh alat-alat yang ini kita berdoa biar Tuhan menggantikan seluruh alat-alat ini, karena butuh duit yang tidak sedikit, dana yang tidak sedikit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita hebat, ya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, dan Tuhan akan menolong kita keluar dari segala situasi yang sukar sulit ini. Amin Bapak Ibu. Ya, tetap berdoa, tetap dukung kita semua biar semua ini boleh kita persiapkan. Jadi begitu hari hanya nanti kita sudah bisa beribadah di gereja kita masing, ya, di gereja kita ya. Bukan masing-masing tapi di gereja. Oke, kita boleh berkumpul bersama secara offline ya, tapi ibadah online-nya tetap jalan ya. Jadi yang nggak bisa datang tetap dari rumah bisa ikutin. Oke? Iya. Kalau ada saran dan atau apapun bisa lewat komen, kasih tahu kita, bisa telepon langsung, sehingga kita tahu apa yang mesti. Nanti saya juga hubungi dengan pemerintah yang ada di sekeliling ini, sehingga mereka juga baik dari kelurahan, baik dari RT RW-nya, sehingga semuanya aman. Ya, karena hari-hari ini sudah level 1, berarti beberapa minggu lagi akan 0, akan turun dan semakin turun, dan kita sudah semakin bebas untuk beraktivitas. Jadi kita percaya, kita berdoa supaya tidak ada lagi penundaan dan tidak ada lagi hal-hal yang
dibuat-buat untuk membuat ini naik kembali, tetapi semuanya sudah turun. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuat kita kembali untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur, yaitu hari apa? Hari Jumat ya. Kalau hari Jumat berarti hari Minggunya kita ada perjamuan kudus. Ya, ada perjamuan kudus yang kita masuk awal tahun. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi. Jadi itu saya minta dukungan Bapak Ibu, bantu saya dalam doa, dukung saya sehingga semuanya kita bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. Haleluya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita semua Bapak Ibu yang di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau telah memimpin kami ibadah ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Engkau telah menyatukan kami, Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami, Engkau mengikatkan kami dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka di dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, bisnis, usaha, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini. Engkau ada beserta dengan mereka, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan nama umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka. Kalau ada yang sakit di antara mereka, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru. Engkau membakar hati mereka, membuat roh mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Gejolak-gejolak yang apapun yang terjadi di bangsa ini, mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan pemulihan atas bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh memuliakan Engkau, memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan para pembesar kami Tuhan. Oh, baik itu para pejabat kami dari pemerintahan pusat sampai pada daerahnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati mereka dengan luar biasa. Semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan juga mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus. Dan saat ini juga kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap semangat, jaga prokes. Haleluya. God bless you.